manusia itu ciptaan kata Anda. Hmm. Yesus itu pun manusia. Oke. Terus Hmm. Yesus itu kata Anda ciptaan. Oke juga. Ya, habis itu saya tanya yang keempat. Berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Ya, Betul. Kristen menuhankan manusia Menuhankan manusia kan? Ciptaan kan? karena Gitu. kita kan sebagai manusia punya dosa bang. Ya iya gini, berarti Kristen pertanyaan keempatnya menuhankan manusia ciptaan, betul? Iya betul, karena memang Iya dia iya, diciptakan. gitu ya. Nah terus bang lanjut bang. Kok Oke, susah lanjut. kali gitu, berarti Oke lanjut Kristen bang. menuhankan ciptaan, kan beres. Oke lanjut. Nah kalau Kristen menuhankan ciptaan, ya kenapa gitu ya teman-teman Kristen nggak langsung menuhankan pencipta saja? Itu Iya. masalahnya. Oh ya. Yang disembah Oke. itu pencipta, bukan ciptaan. Oke bang. Jadi saya Hmm. jawab ya bang ya. Hmm. Oke. Kenapa kita tidak langsung ke penciptanya langsung saja? Ini menurut iman dan keyakinan saya bang ya. Hmm. Jadi di Alkitab sudah tertulis dengan jelas dan sudah sangat jelas bahwa tiada tiada bagi siapapun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu sudah jelas. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, dan itu sudah menjadi iman orang Kristen. Iya bang, masalahnya gini, ngapain menyembah ciptaan gitu? Itu yang jadi masalah. Yang disembah itu Tuhan, bukan ciptaan. Tadi saya bilang, bang, Aduh. itu iman bang, iman. Itu iman. Salah kalau imannya kayak Iman, gitu Bang. menyembah ciptaan. Enggak, itu iman. Itu iman. Kalaunya mau kita langsung menyembah Tuhan, bukan menyembah ciptaannya, bukan. Enggak. Itu iman. Gimana sih? Ya. Itu imannya orang Kristen yang sudah tertulis jelas. Ustadz, mute dulu Ustadz ya, ada tamu. Iya bun, ya. Oke, siap. Itu imannya orang Kristen sudah jelas bang, tertulis di Alkitab. Iya, saya tahu itu kan imannya umat Kristen menyembah ciptaan kan. Di Alkitab sudah tertulis bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Iya, itu. Pada Bapa kalau tidak iya. melalui aku. Oke bang, oke, ya. Ya. Anda menyembah ciptaan kan kayak gitu, ya. Yang ciptaan itu yang katanya dia jalan kebenaran dan hidup kan gitu. Iya. Nah makanya kenapa tidak langsung menyembah tujuan jalannya yang menciptakannya gitu loh. Kenapa Anda malah menyembah ciptaannya? Udah nyasar di situ. Gini bang. Mungkin abang sudah paham mengenai Trinitas ya. Mungkin abang sudah paham mengenai Trinitas ya, mungkin karena saya sudah sering nonton abang juga kan. Abang sudah. Nggak ada yang paham Trinitas itu bang, baik Islam atau Kristen. Ya. Nggak ada, Kristen aja nggak paham Trinitas itu. Oh, nggak paham Trinitas. Iya. Oh, jadi berarti banyak yang berpikir bahwa Kristen itu hanya 3 ya. Seperti itu. Memang di kitabnya tertulis kayak gitu? Nah, gini bang. Jadi bukan pikiran umat Islam, tapi memang kata kitab Kristen ya, Tuhan itu tiga. Gini loh. Hah? Itu sebenarnya penjelasannya itu sangat gampang bang, sangat gampang. Trinitas itu kata kitab Anda, Tuhan itu 3, bukan kata umat Islam atau kata saya, bukan. Trinitas, yang seperti abang menjelaskan Trinitas seperti itu ya. Tapi itu hanya merujuk pada satu saja. Merujuk pada satu. Ya, jadi analoginya gini bang, Apa? Saya kasih contoh yang simple ya, yang supaya semua orang bisa mengerti lah. Contoh saja air misalnya. Jadi air mempunyai 3 perubahan wujud. Air bisa mencair, bisa memadat, bisa menjadi gas. Tapi intinya tetap air. Air terus? Ya itu yang saya bilang. Dia bisa menjadi padat, air bisa menjadi padat, bisa mencair dan bisa menjadi gas. Bisa berubah bentuk juga gitu. Intinya air itu aja. Airnya bisa berubah bentuk gitu.
Bang tahu toh? Ini analogi bang. Abang tahu paham analogi? Ya iya. Supaya orang bisa mengerti. Ya makanya saya nanya, airnya bisa berubah bentuk gitu. Itu kan firman yang menjadi toh. Iya. Ah. Analogi. Terus Jadi Allah, Roh, dan Yesus, Anak. beda bahan itu, Roh. beda. Kalau udah Allah, Roh Kudus, Yesus, beda bahan udah, nggak cocok sama air. Kalau air tadi kan ada air keras, ada air cair kan kayak gitu. Iya. Terus? Kan saya tadi bilang analoginya kayak gitu. Air dia bisa berubah menjadi gas. Iya, bentuknya berubah nggak air itu? Nggak berubah bang, karena memang intinya satu air. Ya iya, kalau Tuhan Anda kan berubah menjadi manusia. Nggak cocok analoginya berarti. Aduh. Bisa berubah menjadi Roh Kudus, berubah menjadi Yesus, Anak, dan Allah itu sendiri. Gimana? Allah. Jadi gini bang, orang berbicara mengenai Trinitas kan, yang tadi saya bilang, itu analoginya supaya orang lebih mudah untuk memahami lah. Bagi orang lain ya, tapi kalau bagi saya itu saya pahami. Karena Yesus itu, Tuhan itu, Allah itu, dia turun ke bumi dalam bentuk manusia. Lalu? Roh Kudus yang masuk ke dalam, yang untuk membimbing manusia itu. Dan Allah yang di atas berarti tiga kan? Tiga pribadi yang seperti yang kalian tahu. Tapi itu satu dari Allah. Ya memang tiga itu. Coba saya tanya dulu ya. Yesus Tuhan atau bukan? Kalau menurut keyakinan saya Tuhan bang. Roh Kudus? Tuhan juga. Bapa yang di sorga? Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Tapi mereka satu. Kalau mereka satu gimana cara menyatukannya? Tapi gampang bang. Ya kayak gimana? Astaga. Diikat gitu. Aduh. Iya, dipaket kayak gitu. Tiga tadi dijadikan satu paket kalau kayak gitu maksudnya. Iya, terus kayak gimana? Minta maaf ya sebelum kita lanjut bang. Sebelum kita lanjut dulu. Sebelum kita lanjut. Ini waktu yang diberikan ini untuk kita diskusi ini berapa lama bang? Iya. Di sini udah jam 1 ya? Iya. Di sini 12:30 ya. Ya, maksudnya biar ini aja supaya jangan terlalu kelamaan toh karena. Iya. Kita tanya jawab aja langsung TikTok ya. Menyatukannya kayak gimana? Menyatukan yang tadi itu ya Roh Kudus, Anak dengan Allah seperti itu. Menyatukannya ya memang saya sudah bilang dari awal bang. Mereka itu kan kata Anda satu ya, lalu menyatukannya gimana? Ya sudah. Iya, dipaket atau kayak gimana kan kayak gitu. Kalau mau dianalogikan secara duniawi seperti itu ya memang pikiran kita nggak sampai bang. Waduh. Seperti itu. Iya. Kan ada macetnya di situ. Iya. Cara penyatuannya nggak dijelaskan. Enggak bang. Katanya tiga ya, tapi satu. Cara penyatuannya nggak tahu kayak gimana. Kalau abang menganalogikan, dilem kah atau kayak gimana kan gitu? Kalau abang menganalogikan sisi ketuhanan dengan sisi keduniawian, otak kita nggak bisa mencerna, nggak bisa sampai dengan. Ya berarti kagak bisa diimani. Udah kalau kayak gitu. Kalau kagak bisa dicerna nggak usah diimani. Kalau kayak gitu ya. Artinya nggak iman yang salah nggak masuk akal jadinya. Kita analogikan dengan sisi duniawi bang, nggak bisa. Makanya kalau kita nggak bisa menjangkau, buat apa diimani kan gitu? Enggak, tetap kita imani karena itu jelas. Itu kan udah tiga itu kan udah beda ya jenisnya ya. Satu di sorga bentuknya suara, yang satu di langit bentuknya merpati, yang satu di sungai bentuknya manusia. Waktu satu Yesus dibaptis, langit terbuka, suara datang dan ya kan kayak gitu, bentuknya beda-beda ya. Kayak gimana cara menyatukannya itu beda jenis semuanya. Begini, karena abang menilai semua itu secara harafiah.
Abang tidak mencerna itu dulu. Ya kayak gimana cara menyatukannya? Nah itu dia bang, maka dari itu kalau abang mau menganalogikan sifat ketuhanan Tuhan yang maha kuasa dengan keduniawian, otak abang gak bakalan sampai ke sana. Nah, kalau nggak bakalan sampai nggak bisa diimani berarti. Oh enggak. Iya, otak nggak bakal sampai itu nggak bisa diimani. Karena apa? Tuhan memberi kita otak untuk berpikir gitu, ya kan gitu. Itu akan sampai ke atas. Itu orang Eh, gitu. Susah bang, Tuhan memberi kita otak agar kita bisa memilih Tuhan yang benar seperti apa. Ini Tuhan, ini bukan, kan kayak gitu. betul. Kalau nggak bisa ngapain diimani? Gini bang, karena yang saya percaya di agama saya itulah iman yang menyelamatkan saya. Iman saya kepada Yesus itu yang menyelamatkan saya, itu sudah tertulis jelas. Nggak ada juga Yesus ini bilang menyelamatkan Kristen. Surga yang kekal, Dia menjanjikan kami tentang surga kekal. Siapa umat manusia siapa? Kapan Yesus menjanjikan Anda surga buat Kristen? Kapan? Yesus yang menjanjikan saya surga. Kapan Yesus menjanjikan surga buat Kristen? Iyalah, sudah jelas. Mana? Di mana dalilnya? Saya yang diberi hukuman salib dengan dia. Hari ini dalilnya di mana itu? Tertulis di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen itu? Aduh. Hah? Dari waktu dia disalib saja, Bang, dia sudah mengatakan kepada orang yang disalib. Yang saya tanya tertulis di mana? Bang, yang saya tanya kepada Anda tertulis di mana? Ya Yesus memasukkan surga untuk Kristen. Macet. Iya, kalau untuk jujur aja Bang, saya kalau untuk Alkitab saya jarang baca. Saya jarang baca Alkitab. Ya, tapi kalau untuk keimanan saya jangan diragukan, Bang. Ya iya, kalau kita nggak bisa juga beriman buta, kan gitu. Makanya saya tanya, di mana tertulisnya Yesus memasukkan Kristen ke surga? Nah, ini dia. Kan Yesus di Alkitab kan Yesus sudah bilang, Yesus pernah bilang, "Aku datang dan aku telah naik dan aku telah menyimpan tempat untukmu, menyediakan tempat bagimu di surga." Seperti itu. Ya, untuk siapa? Untuk Kristen mana? Untuk kita umat manusia. Untuk Kristennya mana? Gitu. Aduh. Saya tahu Yesus itu menyediakan tempat di rumah Bapa. Ya, untuk siapa? Untuk percaya kepada Dia. Untuk Kristen mana? Kalau untuk percaya kepada Dia, percaya seperti apa? Percaya bahwa Dia bukan Tuhan. Ya, inilah hidup yang kekal itu kata Yesus. Ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Yesus yang bukan Tuhan, ya, yang percaya Yesus bukan Tuhan, yang mengikuti ajaran Yesus dari Yahudi, maka dia sediakan tempatnya di surga di rumah Bapa. Ya, untuk Kristennya mana? Gini Bang. Untuk Kristennya mana gitu? Saya jawab ya Bang ya. Alkitab itu untuk orang mana? Orang Kristen ya? Alkitab untuk orang Kristen. Iya kan? Ya, terus. Oke. Yang tadi Abang bilang yang Yesus datang untuk menyediakan tempat di rumah Bapa itu tertulis di Alkitab atau di mana? Ya iya, di kitab di kitab Kristen di Bible. Nah, di Bible dibilangkan bahwa dia akan datang untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan itu tertulis di Alkitab dan Alkitab adalah kitab orang yang percaya. Untuk siapa? Untuk orang. Baik, sekarang gini kita kaji lagi, percaya dia sebagai apa? Itu aja, Bang, logikanya kan gitu aja. Dia menjamin hidup yang kekal untuk orang yang percaya dia sebagai apa? Lihat lagi di kitab di Bible itu. Kebenaran dan hidup. Iya, dia jalan kebenaran dan hidup. Untuk apa? Mengenal Allah satu-satunya dan dia utusan. Akui dia sebagai hamba Tuhan. Iya, baru Yahudi bisa masuk surga. Akui dia sebagai hamba Tuhan gitu, kata dia. Nah, Kristen mengakui Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Iya, sebagai Tuhan nggak nyambung berarti. Kalau sebagai Tuhan malah diusir Yesus nanti. Iya, mungkin di Alkitab banyak yang tidak tertulis yang mungkin yang sudah diketahui bahwa banyak yang mengatakan di ayat Alkitab mana
Yesus mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Tetapi dari penyampaian kepada muridnya di situ kita sudah bisa mengerti. Bang, Memang. bang, ngapain Ya, penyampaian itu. muridnya? Penyampaian Yesus ada. Kalau kau mau selamat, kata Yesus kayak gimana? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Akui, percayai dia sebagai hamba Tuhan, sebagai jalan ke Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Oh, ya, oke Bang. Ih, gimana sih kalau kau mau selamat, kata Yesus gitu caranya. Bukan berarti mau selamat percaya Yesus sebagai Tuhan lalu sembah-sembah Yesusnya, bukan. Oke Bang, oke Bang. Boleh saya bertanya sedikit Bang? Iya, silakan. Oke. Mungkin di Al-Quran itu pernah saya ketahui ya, saya juga nggak terlalu paham mengenai Al-Quran Bang ya. Kalau saya salah mungkin agak dikoreksi ya Bang ya. Ya, silakan. Dalam kitab di Al-Quran itu tertulis bahwa jika kamu menemukan suatu kebimbangan, pelajarilah kitab-kitab terdahulu kamu, yaitu Taurat dan Injil. Apakah itu benar Bang? Salah redaksinya Anda berarti. Oke, kalau Itu Quran surah Yunus ayat 94 Bang. Fa in kunta fi syakkim mimma nazzalna alaika. Ya, itu dalilnya. Gimana itu Bang? Quran surah Yunus ayat 94. Ya, kata Quran ya, apabila kamu ragu-ragu ya tentang yang kami turunkan ini ya, maka ya bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu tentang masalah apa. Silahkan dibuka di ayat 90-nya tentang masalah Fir'aun mati di tengah laut. Betul atau tidak? Kalaunya kamu ragu ya bahwa Al-Quran mengatakan Fir'aun meninggal di tengah laut, silahkan ya Muhammad kamu tanya sama Yahudi. Betul kagak Fir'aun mati di tengah laut? Bukan tanya sama Karisteng. Sejak kapan disuruh nanya sama Karisteng? Ya, yang disuruh ditanyakan tentang masalah Fir'aun. Ya, berarti Aduh. Nggak bisa Bang. Ya kalau berarti kita ya qadarullah ya Bang ya. Mohon maaf, Al-Quran dan Bible di kepala saya gitu. ya, jadi kitab ini sama kitab Taurat itu bukan kitabnya orang Kristen ya. Apanya? Kalau menurut abang ya, abang kitab apa namanya, Taurat sama Injil itu bukan kitabnya orang Kristen ya, itu kitab orang Yahudi ya. Seperti Bang, itu. Taurat untuk pengikut Nabi Musa ya, untuk Bani Israel. Injil untuk Hawariun ya, untuk Bani Israel juga. Kayak gimana? Untuk Bani Israel juga. Iya. Injil itu untuk Bani Israel. Karena Nabi Isa mengatakan di dalam Quran saya, wa rasulan ila Bani Israel. Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus hanya untuk Bani Israel gitu. Bukan untuk seluruh manusia. Gak ada dia ngomong untuk seluruh manusia. Oh, oke baik Bang, oke baik. Gitu. Iya Bang. Jadi kalau Taurat dan Injil itu untuk Bani Israel. Lalu Injil dan Taurat yang mana? Yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu. Baik. Oke Bang, terima kasih untuk penjelasannya. Saya mengerti ini Bang. Jadi bukan kitab yang di tangan abang. Oke. Iya, bukan kitab yang di tangan abang. Gak nyambung. Kitab di tangan abang itu bukan Injil. Injil itu wahyu Tuhan ya kepada Yesus, firman Tuhan kepada Yesus atau kepada Nabi Isa. Bukan kesaksian atau penyelidikan. Bukan. Nggak nyambung kalau ke kitab Anda. Kitab Anda itu Bible, bukan Injil. Kalau Injil itu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus atau
oleh Nabi Isa alaihi salam. Apa artinya? Apa isinya? Ya, kan di kitab Anda tuh masih ada tuh pecah-pecahannya perkataan Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sarjana Kristen. Hanya 18% yang bertuliskan tinta merah. Berani mereka mempertanggungjawabkan bahwa itu adalah ucapan Yesus. Apa isinya ucapan Yesus? Contoh Lukas 4 nomor 8. Ya, sembahlah Allah. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu kata Al-Quran, kami merawat Injil, cahaya dan petunjuk Injil itu di dalam Quran. Betul nggak di dalam Quran Nabi Isa menyampaikan bahwa dulu Dia diutus untuk menyerukan kepada Bani Israel untuk menyembah Allah? Ternyata banyak ayatnya. Quran surah Ali Imran ayat 51, Quran surah Maryam ayat 36, Quran surah Az-Zukhruf ayat 64, Quran surah Al-Maidah ayat 117. Apa bunyinya? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu adalah jalan yang lurus. Itu isi Injil. Oke, Sama dengan perkataan dia, ya perkataan dia sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lukas 4 nomor 8. Itu